Salve, mari kita periksa ya, kenapa orang banyak menyebut gereja Katolik sebagai Katolik Roma, padahal dalam doktrin resmi gereja Katolik tidak ada istilah Katolik Roma. Jadi jelas ya, kalau orang menyebut Katolik Roma itu berarti dia bukan Katolik. Biasanya orang Protestan yang menyebut Katolik Roma, Protestan atau Ortodoks biasanya menyebut Katolik Roma. Kenapa istilah ini muncul, dari mana sebenarnya? Karena gereja Katolik tidak pernah mengenal istilah gereja Katolik Roma, tidak pernah. So let's try to unpack this mystery. Ya, sebenarnya tidak mungkin untuk secara tepat memberikan tahun ketika di mana gereja Katolik mulai disebut sebagai gereja Katolik Roma, tetapi adalah mungkin untuk memperkirakannya. Istilah ini berasal dari penghinaan yang diciptakan oleh Anglikan, gereja Anglikan yang ingin menyebut diri mereka sebagai Katolik. Dengan demikian mereka menciptakan istilah Katolik Roma untuk membedakan mereka yang bersatu dengan Roma dari diri mereka sendiri, dan untuk menciptakan pengertian di mana mereka bisa menyebut diri mereka sebagai Katolik, dengan mencoba untuk mencabut hak Katolik yang sebenarnya atas istilah tersebut. Berbagai varian penghinaan Romawi muncul pada waktu yang berbeda. Bentuk paling awal adalah kata benda Romanis, yaitu milik gereja Katolik, yang muncul di Inggris sekitar tahun 1515 sampai 1525. Perkembangan berikutnya adalah kata sifat Romis, mirip dengan sesuatu yang dilakukan atau diyakini dalam gereja Katolik, yang muncul sekitar tahun 1525 sampai 1535. Berikutnya adalah kata benda Katolik Roma, artinya milik gereja Katolik, yang diciptakan sekitar tahun 1595 sampai 1605. Tidak lama kemudian muncul kata kerja to romanize, menjadikan seseorang Katolik atau menjadi Katolik, yang muncul sekitar tahun 1600 sampai 1610. Antara 1665 dan 1675 kita mendapatkan kata benda Romanisme, yaitu sistem kepercayaan dan praktik Katolik, dan akhirnya kita mendapat istilah yang lebih terlambat sekitar tahun 1815 sampai 1825, kata benda yang dalam bahasa Inggris Roman Catholicism yang bersinonim untuk Romanisme sebelumnya. Ya, kompleks penghinaan serupa muncul di sekitar kata paus ya. Sekitar tahun 1515 sampai 1525 gereja Anglikan ini menciptakan istilah papis dan kemudian turunannya papisme. Tindak lanjut cepat pada tahun 1520 sampai 1530 adalah kata sifat popis. Berikutnya adalah poperi 1525 sampai 1535. Kemudian papistri 1540 sampai 1550. Dengan turunannya kemudian papistikal dan papistik. Ya, ini sumbernya dari Random House Webster's College Dictionary edisi tahun 1995 ya. Penghinaan yang kompleks ini terungkap karena menunjukkan kedalaman permusuhan Protestan Inggris terhadap gereja. Tidak ada badan agama lain, mungkin tidak ada kelompok lain sama sekali, bahkan nasional atau ras, yang memiliki penghinaan yang begitu kompleks terhadapnya yang ditenun ke dalam bahasa Inggris, seperti halnya gereja Katolik. Bahkan saat ini banyak orang Protestan yang tidak tahu apa asal-usul istilah itu, tidak dapat memaksa diri mereka untuk mengatakan Katolik tanpa memenuhi syarat atau menggantinya dengan penghinaan. Ya, bagaimana dengan gereja Katolik? Tanggapan kita, istilah Katolik Roma tidak pernah digunakan oleh gereja Katolik. Untuk membedakan antara gereja-gereja yang berbeda dalam gereja Katolik, istilah gereja Roma yang digunakan. Ya, gereja Roma, bukan gereja Katolik Roma atau gereja Roma Katolik. Ini dimaksudkan untuk berlaku bagi mereka yang menggunakan ritus Romawi dan berada di bawah otoritas para uskup gereja itu, seperti kita di Indonesia. Dalam hal ini digunakan untuk membedakan gereja Roma dari gereja Maronit, gereja Koptik, gereja Syria, dan lain-lain. Setiap gereja memiliki uskup, ritus, dan hukumnya sendiri, tetapi berada dalam persekutuan dengan yang lain. Namun, nama yang lebih akurat adalah gereja Latin, sedangkan gereja Roma secara teknis mengacu pada keuskupan Roma. Istilah Katolik Roma digunakan terutama oleh Protestan berbahasa Inggris. Itu adalah bagian dari upaya mereka untuk menggambarkan Paus sebagai pemimpin hanya sebuah faksi Kristen, seolah-olah dia sama dengan Raja Inggris yang merupakan kepala komunitas Anglikan.
Seperti banyak istilah yang dimulai sebagai penghinaan tetapi kemudian dianut dan diadopsi oleh kelompok yang mereka tuju, umat Katolik di Barat dari waktu ke waktu telah menggunakan istilah itu untuk menunjukkan persatuan mereka dengan Bapa Suci. Katolik Roma, Papis, dan sebagainya orang sekarang menggunakannya dengan bangga, bukan dengan maksud pertama-tama yang